Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Haji Laitupa Abdul Muntholib, spesialis penyakit dalam dari Tulungagung, ketika acara Disnatalis Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tulungagung. Beliau mengatakan bahwa pemimpin yang sukses itu berasal dari seorang pengusaha. Misalnya ini, dia menjadi Menteri Kelautan dulu, Ibu Susi, sukses dan menjadi menteri paling populer di Indonesia kala itu. Dia basicnya apa? Pengusaha, punya perusahaan pesawat terbang, dan beliau juga punya usaha perikanan. Pak Dahlan Iskan itu Jawa Pos. Dia yang bisa membesarkan Jawa Pos, menyelamatkan Jawa Pos yang hampir bangkrut. Dia sukses menjadi menteri yang berhasil memajukan badan usaha milik negara, menjadi menteri BUMN. Ini adalah Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya adalah Wali Kota Bandung. Dia menjadi wali kota berprestasi kala itu. Dia basicnya apa? Pengusaha. Dia punya perusahaan jasa konsultasi perencanaan arsitektur. Ini adalah Bupati Aswar Anas dari Banyuwangi. Sebelum jadi bupati, dia juga pengusaha sukses. Dia punya usaha otomotif dan punya perusahaan agrobisnis. Ini dapat disimpulkan bahwa pemimpin sukses dilahirkan dari sosok pengusaha. Lalu mengapa pengusaha bisa menjadi pemimpin yang sukses? Nah, ini kita akan mempelajari karakteristik wirausaha. Ini saya ambil dari LKS halaman 15 sampai halaman 16. Wirausaha itu secara bahasa dari kata wira dan usaha. Wira itu berani, usaha itu adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga atau pikiran. Di sini berani, Bob Sadino itu pengusaha, pemberani dia. Ini orang terkaya di Indonesia yang keempat, yaitu Khairil Tanjung. Dia juga seorang pemberani. Bayangkan ketika dia kuliah di Universitas Indonesia jurusan Fakultas Kedokteran Gigi, dia hanya modal nekat karena orang tuanya sedang bangkrut, tidak punya usaha, dan dia bertekad membiayai kuliahnya sendiri dengan merintis usaha fotokopi, di mana mesin fotokopinya adalah punyanya ayah dari temannya. Ini Pak Nadiem Makarim. Dia juga seorang pemberani. Dia mengeluarkan konsep untuk usaha ojek online. Dan ketika menjadi Menteri Pendidikan saat ini, beliau itu membuat sebuah konsep, menawarkan konsep, membuat program Merdeka Belajar, di mana ini masih asing kala itu. Karena konsep Merdeka Belajar itu dari sebuah lembaga pendidikan sekolah Cikal di Jakarta. Dan ini memakai konsep-konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara yang pada awalnya masih asing di Indonesia. Ini Ibu Susi, pengusaha sukses. Dia seorang pemberani, menjadi Menteri Kelautan paling populer, memajukan kelautan di Indonesia, dan berhasil melindungi ikan-ikan di perairan Indonesia, berani menerapkan menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia. Nah, sehingga seorang wirausaha itu harus pemberani. Nah, lalu apa arti wirausaha? Wirausaha itu adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi pengadaan produk baru, memasarkan dan mengatur permodalannya. Ya, dia adalah seorang yang berani. Misalnya di saat itu ketika ojek online belum ada, sekarang sudah, itu berani menawarkan konsep itu, mengeluarkan proyek itu, mengeluarkan program itu, dan akhirnya laku keras. Bahkan ojek
online itu mengalahkan ojek pangkolan. Ya. Sekarang masyarakat lebih beralih ke ojek online daripada ojek pangkolan. Lalu Aqua, ini juga seorang yang berani ya. Nah, ini secara mandiri itu diproduksi oleh Bapak Tirto Utomo. Beliau ketika itu kan jarang toh orang menjual air minum dalam kemasan. Kala itu tahun 1970-an. Waktu itu air minum itu direbus. Ini tidak menjual air minum dalam kemasan botol. Ini sudah sebuah keberanian. Dan ini yang pertama kali menjual air minum dalam kemasan. Nah, di sini dia ketika itu diuntungkan karena apa? Ada proyek pembuatan jalan tol Jagorawi yang dikerjakan orang Korea. Nah, maka kalau sedang bekerja tentu akan haus. Maka perlu ada air minum yang mudah dibawa secara praktis. Dan ini menjadi air minum dalam kemasan yang sudah beredar di Indonesia. Tapi sekarang ini mulai tahun 1998 sudah dibeli oleh perusahaan Danone dari Perancis. Ini seorang wirausaha itu adalah seorang yang berani mengeluarkan konsep baru yang kala itu masih asing di masyarakat. Nah, bagaimana ciri-ciri seorang wirausaha? Ciri-ciri seorang wirausaha itu memiliki keberanian dalam memiliki daya kreasi. Apa itu kreasi? Menghasilkan sesuatu sebagai hasil buah pikiran. Menciptakan apa? Ide bagaimana pesan online lewat HP. Nah, maka ada Gojek. Pesan makanan lewat HP, ada namanya GrabFood. Seperti itu. Ini sebuah daya kreasi. Dan ini harus diaktualisasikan. Jasa ini harus dijual kepada masyarakat. Selanjutnya, seorang wirausaha harus berani mengambil resiko. Saya ibaratkan, ketika di depan ada kendaraan yang berjalan lambat, orang yang berani mengambil resiko, dia berani menyalip kendaraan tersebut. Kalau ada kendaraan di depan, tidak berani menyalip, padahal di depannya nggak ada kendaraan, berarti dia adalah kategori orang yang penakut, tidak berani mengambil resiko. Ketika dia ada punya ide bagaimana menjual minuman dalam kemasan, langsung diaktualisasikan. Ya. Seperti itu. Sehingga rata-rata orang perusahaan-perusahaan itu berani meminjam uang di bank untuk mengembangkan usahanya. Karena ciri-ciri usaha berani mengambil resiko. Yang ketiga, seorang wirausaha memiliki semangat dan kemauan yang keras. Ingat, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Maaf, seorang wirausaha, selain dia punya semangat kerja dan berani mengambil resiko, dia harus memiliki analisis yang tepat. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai menggunakan analisis SWOT. Analisanya tepat, tidak keliru. Sehingga nanti kalau mau mengembangkan usaha, membuka toko, membuka warung, maka kita harus menentukan potensi dari dalam, baik kekuatan dan kelemahan. Potensi dari luar, baik peluang dan ancaman. Nanti akan saya ajari analisis SWOT melalui Google Meet, tidak melalui video YouTube. Dan nanti saya akan menganalisis apa yang Anda lakukan. Sehingga sebelum membuka usaha warung, buka usaha laundry dan lain sebagainya, harus dianalisis SWOT dulu. Ciri-ciri wirausaha yang kelima itu tidak konsumtif. Artinya biaya konsumtif lebih kecil daripada pendapatan. Ya, itu. Tidak suka menghabiskan uang. Ingat, usaha kita ada dua pendapatan kita nanti. Ada pendapatan pribadi, ada pendapatan perusahaan. Kita harus memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Yang keenam, seorang wirausaha memiliki jiwa pemimpin. Sehingga ada kepemimpinan dalam kewirausahaan. Ketika dia punya perusahaan besar, punya anak buah, dia harus punya jiwa pemimpin yang baik.
yang bisa menggerakkan anak buahnya dengan tulus dan ikhlas. Yang anak buahnya kerasan di perusahaan tersebut, nyaman di perusahaan tersebut. Sehingga seorang pengusaha sukses, contohnya Dahlan Iskan, ketika diamanai menjadi Menteri BUMN, tidak mengecewakan. Ibu Susi berhasil memimpin perusahaan, diamanai menjadi Menteri Kelautan, tidak mengecewakan, dan menjadi menteri paling populer kala itu. Yang ketujuh, seorang wirausaha harus berorientasi pada masa depan. Perusahaannya itu harus tetap maju sampai anak cucu. Jangan sampai kakek nenek yang mendirikan usaha, ayah ibu yang membesarkan, anaknya yang cucunya yang menghancurkan. Karena apa? Karena cucunya tidak dikader seperti itu dalam membawa perusahaan. Nah, bagaimana ciri-ciri wirausaha yang handal? Seorang wirausaha yang handal itu yakin terhadap produk yang dimiliki itu berkualitas dan disenangi oleh konsumen. Sehingga kadang-kadang perusahaan rokok itu punya tes tersendiri yang bisa merasakan rokoknya enak atau tidak. Yang kedua, mengenal sangat banyak produknya, memahami produknya. Yang ketiga, tidak berdebat dengan konsumen. Bahkan keluhan konsumen itu menjadikan masukan untuk memajukan perusahaannya. Yang keempat, komunikatif, ramah dengan konsumen. Sehingga kadang-kadang ada saran, kalau punya warung besar, kalau menerima karyawan, dites dulu. Sama seperti ini. Kita mungkin kalau dengan Indomaret, ketika kita masuk ke Indomaret, pasti disambut dengan salam. Itu menunjukkan keramahan, sehingga nyaman di Indomaret. Selanjutnya, ciri-ciri wirausaha yang handal, santun, jujur, tidak pernah menipu, dan berani. Nah, apa tujuan wirausaha? Yang pertama, tujuan wirausaha adalah berusaha dan bertekad meningkatkan wirausaha untuk membangun jarisan bisnis. Ini mengingatkan kepada, misalnya gini, kita harus seperti Baba Raffi mendirikan kebab Turki, dia juga mengajak orang lain untuk mendirikan kebab Turki, membangun kios kebab Turki. Ini sampai 1.300 outlet di seluruh dunia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat negaranya. Artinya apa? Di sini kita juga mengajak orang lain untuk meningkatkan kemampuan wirausahanya, berbagi dengan mereka. Ini ya. Di sini para wirausaha untuk saling berbagi terhadap wirausahanya, yaitu dengan mendirikan misalnya PWMI, Persatuan Wirausaha Muda Indonesia. Artinya kita berbagi dengan yang lainnya. Yang keempat, tujuan wirausaha ikut serta menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta kewirausahaan yang kukuh pada orang lain. Memotivasi orang lain untuk menjadi wirausaha, seperti yang dilakukan Bob Sadino. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak. Sehingga dia membuat buku nasihat untuk para wirausaha. Berikut akan saya sampaikan pesan Bob Sadino, almarhum ya. Pertama, setinggi apapun pangkat yang kita miliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Banyak orang bertanya, bisnis apa yang bagus? Jawabnya, bisnis yang dijalankan, bukan ditanyakan terus. Penutup, dengan ilmu agama hidup jadi terarah, dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.